Selamat hari Minggu, berjumpa lagi dengan Kak Karen di kelas sekolah minggu online hari ini. Senang sekali Kak Karen dapat menemani adik-adik hari ini di rumah untuk sekolah minggu. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk lagi. Sekarang kita mau berdoa dulu ya kepada Tuhan. Tanganku ada dua, lima jarinya. Jika aku berdoa, kulipat semuanya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga saya di waktu malam. Tuhan juga sudah bangunkan saya di pagi ini. Tuhan Yesus, saya mau mengikuti sekolah minggu online hari ini. Pimpin saya Tuhan dari awal hingga akhir sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau bertanya sama adik-adik, siapa di sini yang suka membantu papa dan mama di rumah? Wah, adik-adik hebat, mau membantu papa dan mama di rumah. Misalnya nih, kalau mama minta tolong sama adik-adik untuk beresin mainan. Adik-adik mau ya untuk membantu mama beresin mainan. Adik-adik habis main, mainannya juga kembali dibereskan agar ruangannya kembali rapi. Kalau papa minta tolong sama adik-adik, tolong ambilkan minum. Adik-adik juga mau ya membantu papa untuk mengambilkan air minum. Wah, adik-adik hebat, mau membantu papa dan mama. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Suka Membantu. Adik-adik hebat, sudah mau membantu papa dan mama di rumah. Itu artinya adik-adik adalah anak yang taat kepada papa dan mama. Selain taat kepada papa dan mama, adik-adik juga harus taat kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara adik-adik rajin ikut sekolah minggu, rajin baca firman Tuhan, rajin untuk berdoa dan memuji Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus pasti sangat senang kalau adik-adik taat kepada Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu TAAT.
adik-adik hebat lagi, sudah taat kepada Tuhan Yesus. Yuk, sekarang kita mau mendengarkan cerita Tuhan dari Alkitab. Adik-adik sudah siap untuk mendengar cerita? Yuk, kita mau siapkan Alkitabnya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk, sekarang adik-adik duduk yang manis ya. Kita mau mendengarkan cerita Tuhan dari Alkitab. Aku siap mendengar cerita. Hai Nora, apa kabar? Apa kabar Leo? Aku sudah siap mendengarkan cerita. Tapi jangan lupa kita memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman semua. Hai teman-teman, apa kabar? Hai teman-teman, apa kabar? Aku Leo. Aku Nora. Kami juga mau mendengarkan cerita Alkitab bersama-sama dengan kalian. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama ya teman-teman. Mari teman-teman kita berdoa. Hai adik-adik. Sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Kling klong, ini jari kelingking. Manis, manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Cuk, 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 jari telunjuk. Pibu, pibu, ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh senangnya hatiku, senangnya jari-jariku dapat berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Berkati dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan juga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan juga tetap bersukacita walau masih di rumah saja. Ya adik-adik, kita harus bersyukur, kita tetap bersukacita karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Tuhan menjaga dan melindungi kita. Dia juga memberkati kita. Karena itu kita berterima kasih kepada Dia. Bagaimana caranya ya? Cara kita berterima kasih kepada Tuhan? Caranya dengan melakukan kehendak-Nya. Apa saja yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah hidup berdamai, tidak berebut, tidak bertengkar, sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Ishak. Bapak Ishak memiliki banyak domba dan juga banyak gembala yang menjaganya. Kadangkala mereka harus berbagi tempat dan juga berbagi makanan dan air dengan gembala dan domba lainnya. Nah, Bapak Ishak menasihatkan gembalanya untuk selalu mau berbagi dan berdamai, untuk tidak berebut, bahkan mereka mengalah. Sehingga semuanya senang, semuanya merasa bahagia. Nah adik-adik senang ya kalau kita seperti Bapak Ishak, dia memilih untuk hidup berdamai.
dia memilih untuk mengalah, dia memilih untuk berbagi. Adik-adik juga demikian. Kalau bermain, jangan berebutan. Kita bisa berbagi, kita bisa bergantian. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik untuk orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, selain itu, kita juga diminta untuk taat. Apa artinya taat ya? Taat artinya mengatakan iya dan langsung melakukan. Jadi kalau Tuhan meminta kita untuk melakukan kehendaknya, kita katakan iya Tuhan dan kita langsung melakukannya. Nah, di dalam Alkitab ada kisah seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Anaknya ini yang sulung ketika disuruh bapaknya, dia mengatakan iya, tapi tidak melakukannya. Nah, yang bungsu awalnya dia mengatakan tidak, tapi kemudian dia menyesal dan akhirnya dia melakukannya. Di antara keduanya, tentu saja yang lebih baik adalah yang bungsu karena dia menyesal dan dia kemudian melakukannya. Tapi yang paling baik adalah kalau kita disuruh, kalau kita diperintahkan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, kita katakan iya dan langsung melakukannya. Demikian juga kalau adik-adik disuruh papa dan mama. Adik-adik langsung mengatakan iya pak, iya ma, dan langsung melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik seperti apa? Di antaranya adalah seperti yang dilakukan oleh teman-teman Bapak Paulus. Ketika Bapak Paulus di dalam perjalanan, dia merasa kelaparan, kedinginan, dan juga kesepian, teman-temannya yang baik hati datang memberikan bantuan, datang memberikan pertolongan kepada Bapak Paulus. Mereka mengunjungi Bapak Paulus dan juga memberikan bantuan, makanan, pakaian, sehingga Bapak Paulus tidak merasa kedinginan lagi, Bapak Paulus tidak merasa kelaparan dan kehausan lagi, dan hatinya pun senang. Senang ya adik-adik, kalau kita bisa seperti teman-teman Bapak Paulus, mau berbagi dan juga mau menolong orang lain. Adik-adik juga bisa berbagi dan menolong orang lain. Bisa membantu mama papa, opa oma, kakak adik, dan juga bisa membantu teman-teman. Dan bahkan kita bisa menolong orang yang tidak kita kenal. Karena itu adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kadangkala tidak mudah melakukannya, kadangkala sulit untuk melakukannya. Karena itu kita selalu berdoa, ajarlah aku Tuhan melakukan kehendak-Mu. Dan itu juga yang diingatkan oleh ayat Alkitab, ayat hafalan kita pada hari ini dari Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Yuk kita nyanyikan bersama-sama dengan Leo dan Nora. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Adik-adik, selain melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita ceritakan sebelumnya, kita juga dapat menyatakan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik di dalam amplop dan kemudian menyimpannya di dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan seperti ini. Adik-adik masukkan dan kemudian disimpan
Dan kemudian nanti ketika sudah tiba saatnya kita bisa ke gereja kembali bersama-sama, adik-adik bisa membawanya ke gereja untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, selain itu kita juga bisa meminta bantuan mama papa untuk memberikannya dengan mengirimkannya ke rekening gereja melalui transfer rekening seperti yang tertulis di bawah ini. Senang ya adik-adik kalau kita bisa menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan juga kita bisa berbagi dengan sesama. Nah adik-adik, sekarang tibalah kita untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan bisa bertemu kembali minggu depan. Mari adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Tanganku ada dua, lima jarinya. Jika aku berdoa, kulipat semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita Alkitab dan kami diingatkan untuk selalu melakukan perbuatan baik sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan yang sudah mengasihi kami. Dan Tuhan, kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Berkatilah Tuhan supaya persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan juga dapat menolong sesama kami. Tuhan Yesus, tolong kami juga supaya minggu depan kami bisa bertemu kembali di dalam pertemuan ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai bertemu kembali adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.